Selamat bertemu kembali. Ada niat baik, ada kekuatan, ada solusi. Topik yang saya sampaikan sekarang ini ialah sembuh setelah minta maaf. Suatu hari, seorang ibu datang kepada saya dengan keluhan bahwa setiap kali duduk, tulang dasar atau tulang ekor sakit sekali. Lalu saya bertanya kepadanya, apakah ibu sebelumnya jatuh? Tetapi dia mengatakan tidak pernah jatuh dan tidak pernah terjadi apa-apa padanya. Lalu dalam hati saya bertanya, otak saya yang cerdas dalam nama Tuhan beritahukan kepada saya mengapa ibu ini mengalami gangguan pada tulang dasar. Lalu sesaat jawabannya saya dapat dan saya bertanya kepada ibu itu bahwa apakah benar sebelum ibu mengalami sakit ini, ibu bertengkar dengan ibu mertuanya. Dan dia mengatakan, benar Pak. 1-2 hari sebelumnya saya bertengkar dengan ibu mertua, dan sesudah itu saya mengalami sakit ini. Lalu saya mengatakan kepadanya, saya tidak akan menerapi ibu, tetapi pulanglah ke rumah, datang ke rumah ibu mertuanya untuk minta maaf, dan besok datang lagi kepada saya. Ibu itu pulang langsung ke rumah ibu mertuanya. Besoknya ibu itu datang dengan wajah yang berseri-seri. Dia mengatakan, benar Pak, setelah saya minta maaf kepada ibu saya, rasa sakit pada tulang dasar saya langsung hilang. Saya mau sampaikan di sini bahwa salah satu kemampuan dalam diri kita ialah kemampuan meminta maaf. Meminta maaf menghasilkan energi yang luar biasa. Ibu tadi minta maaf kepada ibu mertuanya, dan itu menghasilkan energi dan menghilangkan rasa sakit di tulang dasar. Di sini juga saya memperlihatkan bahwa kalau seseorang melukai hati orang lain, baik secara fisik maupun secara mental atau secara emosi, maka orang tersebut bisa mengalami gangguan kesehatan. Mengapa itu bisa terjadi? Saya berikan contoh fisik. Kalau saya memukul meja seperti ini, maka tangan saya juga terasa sakit. Demikian juga kalau kita membuat orang merasa terlukai karena kata-kata kita, karena tindakan kita, maka kita juga terluka. Ya. Rasa marah, rasa kesal menghasilkan energi negatif dalam tubuh, sehingga bisa mengganggu organ-organ tubuh. Mengapa ibu tadi setelah bertengkar dengan ibu mertuanya mengalami gangguan pada tulang ekor? Karena rasa marahnya itu menghasilkan energi negatif
yang mengganggu tulang ekornya. Energi negatif bukan hanya bisa mengganggu secara fisik, tapi juga secara mental. Banyak orang tidak bisa sembuh sekalipun menjalani perawatan secara fisik, secara medis, dan spiritual, karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk meminta maaf. Harus diingat bahwa kemampuan meminta maaf itu bukan hanya menghasilkan energi baik kepada diri orang yang memaafkan kita, tapi juga diri kita sendiri, menyembuhkan. Seandainya ibu tadi ini tidak minta maaf kepada ibu mertuanya, bisa jadi ibu ini akan mengalami gangguan pada tulang ekor terus menerus dan tidak bisa sembuh-sembuh, sekalipun harus diobati atau dirawat dengan urut atau minum obat atau operasi. Ya. Jadi saudara-saudara, salah satu kekuatan dalam diri adalah kemampuan meminta maaf. Kalau Anda secara rutin melakukan senam program otak, di mana secara spiritual kita diisi dengan energi ilahi, secara fisik kita diisi dengan energi dari gerak, dan secara bioplasmi kita diisi dengan energi dari bumi dan tanah, atau tanah dan dari udara, maka kita mempunyai kemampuan untuk meminta maaf kepada orang. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang mengalami gangguan penyakit yang terus-menerus secara kronis, tidak sembuh-sembuh. Mungkin itu bisa terjadi karena Anda tidak mempunyai kemampuan untuk minta maaf kepada orang lain. Bisa karena Anda salah kepada pasangan hidup, bisa kepada anak-anak, bisa kepada orang lain, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Tapi itu kita harus minta maaf. Lalu bagaimana kalau orang itu sudah meninggal? Bagaimana saya harus minta maaf kepadanya? Nah, meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal, maka kita harus bawa dalam doa. Apapun agama Anda, apapun iman Anda, bahwa Tuhan selalu membukakan jalan. Maka doanya begini: Tuhan, aku mohon maaf kepada si A yang saya telah lukai hatinya, dan aku mohon Engkau mengampuni aku dan menyembuhkan aku. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Jadi doanya sangat sederhana. Doa kita kepada Tuhan itu mungkin Tuhan sampaikan kepada yang bersangkutan. Dan kemungkinan besar bahwa orang yang kita mintai maaf itu mendoakan kita agar kita disembuhkan. Ya. Jadi saudara yang mengalami gangguan penyakit berat, tidak ada salahnya berefleksi pada diri, kepada siapakah Anda bersalah. Maka kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh merasa malu. Kita tidak boleh merasa sombong. Kita tidak boleh merasa enggan untuk meminta maaf kepada orang yang telah kita lukai hatinya demi kesehatan kita. Anda punya niat, Anda punya keinginan untuk sembuh, maka Anda punya kekuatan, dan hasilnya Anda
akan sembuh. Kekuatan Anda ialah kekuatan meminta maaf. Dan itu akan merasuk ke dalam diri Anda. Mulai dari mental, dari emosi, pikiran, masuk ke dalam tubuh fisik Anda. Sehingga Anda menjadi pulih. Banyak penyakit berat yang secara ajaib bisa disembuhkan karena orang menemukan caranya. Dan salah satu cara untuk sembuh dari penyakit kronis atau penyakit berat ialah meminta maaf kepada orang yang kita lukai hatinya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kita yakin secara spiritual bahwa Tuhan yang di atas senantiasa memberikan kekuatan, memberikan pengampunan, memberikan belas kasih, sehingga kita dipulihkan. Kita benar di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, kalau kita benar di hadapan sesama. Jangan pernah meremehkan diri Anda, karena sesungguhnya dalam diri Anda ada kekuatan yang luar biasa untuk menyembuhkan diri Anda. Sampai jumpa.